Alia, kamu tuh gimana sih? Masak sayur aja keasinan begini. Mulutku langsung kering. Suara Bu Darmi membahana dari dapur, menggetarkan dinding rumah yang sepi. Alia menunduk dalam diam, kedua tangannya masih memegang panci kecil berisi sayur bening yang ia buat pagi tadi. Ia tahu, membalas hanya akan membuat segalanya semakin buruk. Maaf, Bu. Nanti Alia ganti, ya? Udah nggak usah ganti-ganti. Pagi-pagi bikin emosi aja kamu. Kalau bukan karena kamu anak yatim piatu yang kasihan, nggak akan aku izinkan nikah sama anakku. Alia menahan napas. Sudah entah keberapa kali kalimat itu keluar dari mulut mertuanya. Kalimat yang selalu menusuk, menyayat, dan merendahkannya seolah-olah dirinya adalah beban dalam rumah itu. Padahal sejak menikah dengan Randy 2 tahun lalu, Alia sudah melakukan segalanya. Mengurus rumah, memasak, mencuci, bahkan menyetrika pakaian mertuanya tanpa pernah mengeluh. Tapi tak pernah cukup. Tidak pernah. Randy baru pulang dari kantor menjelang malam. Langkahnya cepat, tapi ekspresinya datar. Alia menyambutnya dengan senyum kecil dan segelas air putih. Capek, Mas? Mau makan dulu atau mandi? Nggak usah cerewet. Alia, aku capek, pengen istirahat. Jawaban itu menusuk, tapi Alia hanya mengangguk. Ia menatap punggung suaminya yang menjauh, meninggalkannya berdiri di ambang pintu ruang tamu. Dulu, Randy lembut. Ia pria yang menenangkan, selalu membuat Alia merasa dicintai. Tapi entah sejak kapan sikapnya berubah. Dingin, jauh, bahkan tak jarang kasar. Alia sering mengira ini hanya tekanan pekerjaan. Tapi lama-kelamaan, ia merasa seperti tak lagi dibutuhkan. Satu-satunya tempat Alia bisa bernapas lega adalah saat ia bisa bertemu dengan sahabat lamanya, Nabila. Mereka sudah bersahabat sejak SMP, dan meski kini berbeda kota, Nabila sering datang berkunjung. Ya ampun, kamu makin kurusan, Li. Dikerjain banget ya sama mertua dan suami. Alia hanya tersenyum pahit. Nggak separah itu, Bel. Aku cuma lagi adaptasi aja. Nabila mendengus, meraih tangan Alia dan menggenggamnya erat. Udahlah, jangan sok kuat. Kamu itu terlalu baik. Orang kayak kamu tuh gampang diinjak. Kalimat itu menampar hati Alia. Karena dalam diamnya, ia tahu itu benar. Nabila menginap malam itu. Seperti biasa, Alia menyiapkan kamar tamu dan bahkan menyetrika piyama bersih untuk sahabatnya. Mereka sempat berbincang ringan sebelum tidur, tertawa bersama seperti masa-masa sekolah dulu. Tapi Alia tak tahu, di balik senyum hangat Nabila, ada niat yang gelap. Satu malam saat Alia tidur lebih awal karena kelelahan, Nabila masih duduk di ruang tamu, berbincang dengan Randy yang baru pulang dari luar. Mereka duduk berseberangan, namun aura di antara mereka berbeda. Terlalu akrab, terlalu hangat. Dia makin menyedihkan, ya? Kata Nabila sambil tertawa kecil. Randy hanya tersenyum miring. Makanya aku butuh kamu, Bel. Di rumah ini nggak ada yang ngerti aku kecuali kamu. Kalau begitu, kenapa nggak kamu lepas aja dia? Belum saatnya. Aku harus jaga citra dulu. Lagian, Bu Darmi juga belum siap kehilangan pelayannya. Mereka tertawa bersama. Tawa yang akan menghancurkan segalanya. Beberapa hari kemudian, Alia melihat sesuatu yang membuat hatinya berhenti berdetak sejenak. Ia sedang mencuci baju Randy ketika sebuah kertas kecil terjatuh dari saku celana kerja suaminya. Tulisan tangan yang sangat ia kenali. Jangan lupa malam ini, aku tunggu kamu di apartemen. Aku kangen. Alia terdiam. Seluruh tubuhnya gemetar. Dunia runtuh tanpa suara. Seharian ia seperti berjalan tanpa jiwa. Ia tetap memasak, membersihkan rumah, bahkan sempat berbicara dengan tetangga yang lewat, tapi hatinya kosong. Pandangannya kosong. Ia merasa ditikam oleh dua orang yang paling ia percaya dalam hidupnya. Malam harinya, Randy berkata ingin lembur. Alia hanya mengangguk. Tidak ada tanya, tidak ada amarah. Hanya senyap. Ia duduk di sudut kamar dengan kertas itu di tangannya. Pikirannya berputar cepat. Mengapa? Kapan dimulai? Apa selama ini semua hanya pura-pura? Keesokan paginya, Bu Darmi sudah duduk di meja makan saat Alia menyajikan sarapan. Kamu tuh harusnya bersyukur. Alia,
Masih dipertahankan sama Randy meski kamu nggak bisa ngasih apa-apa ke dia. Nggak bisa ngasih anak, nggak bisa bikin dia bahagia. Coba lihat Nabila cantik, pintar, mandiri. Alia menoleh perlahan. Jantungnya berdegup kencang. Bu, maksud ibu apa? Bu Darmi mendengus. Maksudku, kamu tuh sadar diri. Jangan sok jadi istri sempurna padahal kamu cuma numpang hidup di sini. Alia menggigit bibirnya. Ia merasa matanya panas, tapi ia menahannya. Apa ibu tahu soal mereka? Aku tahu sejak lama. Dan jujur aja, aku lebih suka Nabila daripada kamu. Dia bukan tipe perempuan yang manja dan lemah. Dia tahu cara buat Randy bahagia. Kamu? Kamu cuma tahu menangis dan mengeluh. Kata-kata itu seperti cambuk. Tapi untuk pertama kalinya, Alia tidak menangis. Ia hanya berdiri, mengambil napas dalam-dalam, lalu melangkah ke kamarnya. Hari itu, Alia pergi ke tempat yang tidak pernah ia kunjungi sejak menikah. Pemakaman orang tuanya. Ia duduk lama di depan dua pusara sederhana itu, menangis dalam diam. Alia capek. Alia nggak kuat, tapi Alia juga nggak mau terus diinjak. Kalian selalu bilang Alia harus punya harga diri. Mungkin ini saatnya. Angin sore menyapu pelan pipinya yang basah. Di dalam dirinya, perlahan muncul sesuatu yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Harga diri. Saat ia pulang ke rumah malam itu, Alia tidak lagi tampak seperti istri yang penurut. Matanya tajam, langkahnya tegap. Ia masuk ke kamarnya, membuka lemari, dan memasukkan beberapa baju ke dalam koper kecil. Ia tahu, keputusannya akan menimbulkan gelombang. Tapi ia sudah tidak peduli. Dan saat itu juga, ia melihat bayangan Randy berdiri di depan pintu dengan wajah terkejut. Kamu mau kemana? Alia menatapnya, tenang namun penuh luka. Keluar dari rumah ini, dari hidupmu, dan dari mimpi kalian yang menjijikkan. Alia, jangan drama. Kamu salah paham. Aku cuma ngobrol sama Nabila. Jangan bohong lagi, Randy. Aku lihat suratnya. Aku tahu segalanya. Bahkan ibumu tahu. Hebat ya, kalian kompak sekali. Randy terdiam. Mulutnya terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Aku memang bukan perempuan sempurna. Tapi aku bukan sampah yang bisa kalian permainkan sesuka hati. Alia membawa kopernya keluar. Bu Darmi berdiri di ruang tengah, melipat tangan. Alia, kamu nggak tahu berterima kasih. Aku biarkan kamu tinggal di rumah ini, makan dari uang kami. Terima kasih, Bu. Tapi mulai hari ini, aku nggak mau hidup dari belas kasihan orang yang menginjak harga diriku. Langkah Alia mantap menuju pintu. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada yang bisa menghentikannya. Langit sore menggantung kelabu ketika Alia melangkah keluar dari kamar kos kecil yang baru ia sewa. Kos-kosan sederhana di pinggiran kota itu jauh dari kenyamanan rumah mertuanya dulu. Tapi di tempat ini, ia merasa sedikit lebih bebas. Tak ada teriakan. Tak ada cemoohan. Tak ada pengkhianatan yang menyayat. Koper kecil dan tas ransel menjadi saksi perjuangan barunya. Ia belum tahu akan jadi apa besok, tapi satu hal pasti, ia tak ingin kembali. Beberapa hari berlalu. Alia mulai bekerja sebagai penjaga kasir di sebuah kafe kecil di dekat kampus. Ia melamar secara mendadak setelah melihat lowongan di kaca jendela. Wawancara berjalan cepat, dan manajer kafe, seorang perempuan muda ramah bernama Mbak Lita, langsung memberinya kesempatan. Kamu kelihatan butuh tempat untuk mulai lagi, kata Mbak Lita sambil tersenyum. Kita di sini keluargaan, kok? Alia hanya mengangguk. Dalam hatinya, masih ada luka yang menganga. Suatu siang yang cerah, saat ia sedang membersihkan meja, pintu kafe terbuka dan masuklah seorang pria tinggi dengan kemeja kasual dan ransel di punggungnya. Alia sempat mematung. Alia. Ia menoleh. Matanya membulat. Raka. Raka tersenyum lebar. Meski terlihat sedikit kaget juga. Astaga, ini beneran kamu? Iya. Ya ampun. Udah lama banget ya. Raka adalah teman Alia saat kuliah. Mereka pernah satu kelompok proyek tugas besar dan cukup dekat. Tapi setelah lulus, mereka kehilangan kontak. Sekarang, melihatnya kembali di saat hidup Alia berantakan, seperti oase di tengah gurun.
Boleh duduk? Tanya Raka. Tentu, tunggu sebentar ya, aku ambilkan minum. Obrolan mereka berlangsung hangat. Raka kini bekerja sebagai desainer lepas dan kadang jadi konsultan branding. Alia bercerita sedikit, sangat sedikit, tentang hidupnya sekarang. Kamu beda, Li. Tapi matamu sedih. Alia terdiam sejenak. Hidup memaksa aku berubah. Raka tidak menekan. Ia tahu, luka tidak bisa disembuhkan dengan paksa. Namun saat ia pamit sore itu, ia meninggalkan satu kalimat yang menempel di hati Alia. Kalau kamu butuh teman, atau cuma mau cerita, aku selalu ada. Malam itu, Alia menatap langit-langit kamar kosnya. Di ponsel, pesan dari Raka masih terpampang. Aku senang bisa ketemu kamu lagi. Jaga dirimu ya, Li. Dan untuk pertama kalinya sejak meninggalkan rumah itu, Alia tersenyum kecil. Di sisi lain kota, Randy duduk gelisah di ruang tamu. Nabila datang lagi malam itu. Ia membawa makanan dan senyuman manis. Kamu kurusan, Ren. Kamu mikirin aku ya? Randy tersenyum miring. Aku mikirin semua yang berantakan. Termasuk kamu. Aduh, jangan nyalahin aku dong. Aku juga korban di sini. Randy tidak menjawab. Ia masih berusaha menata semuanya. Tapi di kepalanya, bayangan Alia yang pergi dengan kepala tegak terus menghantuinya. Beberapa hari kemudian, Raka menemui Nabila. Ia tahu Nabila adalah sahabat Alia, dan ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa kalian jadi jauh? Tanya Raka saat mereka bertemu di sebuah kafe. Nabila pura-pura terkejut. Alia nggak cerita apa-apa ke kamu. Dia cuma bilang dikhianati. Tapi aku nggak tahu pasti. Nabila tertawa pahit. Ya ampun, dia masih drama rupanya. Padahal semua itu salah paham. Kak, aku tuh cuma jadi tempat curhat Randy. Aku nggak tahu kenapa dia mikir yang aneh-aneh. Raka memandangi Nabila dengan seksama. Wajah cantik dan tutur katanya masih manis seperti dulu. Tapi entah kenapa, ada yang terasa salah. Tapi kenapa kamu sering nginep di rumah mereka? Nabila tersenyum. Karena aku sahabatnya. Alia sendiri yang minta aku sering datang, nemenin dia. Lagi pula Bu Darmi juga senang kalau aku ke sana. Kamu nggak pernah merasa melampaui batas? Nabila memiringkan kepala. Kamu pikir aku gitu? Raka tak menjawab. Ia tahu, penilaian harus datang dari bukti, bukan kata-kata. Malamnya, Raka menelepon Alia. Aku ketemu Nabila tadi. Alia langsung membeku. Suaranya berubah dingin. Kenapa kamu nemuin dia? Aku cuma mau tahu, apa benar semua yang dia bilang? Dan kamu percaya? Enggak. Justru karena aku nggak percaya, aku nanya kamu lagi. Aku percaya kamu, Li. Tapi aku juga tahu, kamu kadang terlalu memendam. Alia menahan tangis. Nabila orang pertama yang aku peluk waktu aku ditinggal orang tua. Dia sahabatku sejak kita masih pakai seragam SMP. Dan sekarang dia tidur dengan suamiku. Raka terdiam. Kalau kamu mau bela dia, silakan. Tapi aku nggak akan balik. Aku nggak akan jadi perempuan yang memaafkan pengkhianatan 2 kali. Aku nggak akan bela siapa-siapa. Tapi aku akan berdiri di sisimu. Kalau kamu izinkan. Hari demi hari, Alia mulai berani bermimpi lagi. Di sela-sela waktu kerja di kafe, ia belajar desain grafis lagi lewat laptop lamanya. Raka membantunya mendaftar kursus online gratis dan bahkan menawarkan proyek kecil untuk desain logo. Aku percaya kamu bisa, kata Raka. Bukan karena kasihan, tapi karena aku tahu kamu pernah bercahaya. Dan kamu masih bisa bersinar. Alia tersenyum. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa punya tempat yang aman. Sementara itu, Nabila mulai gelisah. Randy makin jarang membalas pesannya. Bahkan Bu Darmi mulai curiga. Semua rencana Nabila terasa kacau. Ia mencoba mendekati Raka lebih intens. Mengajaknya makan malam. Mengirim pesan genit. Tapi Raka menjaga jarak. Aku tahu siapa kamu, Bel. Aku lihat kamu pura-pura. Dan kamu bukan orang yang Alia butuhkan lagi. Nabila marah. Jangan sok suci, Ka. Kamu pikir Alia nggak punya sisi gelap?
Dia itu lemah. Makanya suaminya ninggalin. Kalau lemah, dia nggak akan berani pergi. Kamu yang lemah karena masih butuh pengakuan. Nabila terdiam. Tapi matanya menyimpan dendam. Malam itu, Alia duduk di depan laptop, menyelesaikan desain logo pertamanya. Raka mengirimkan pesan pendek. Selamat, klienku suka dengan desainmu. Kamu bisa terbit lagi, Li. Air mata Alia mengalir. Bukan karena sedih, tapi karena ia tahu, ia mulai menyembuhkan diri sendiri. Luka itu belum hilang, tapi kini, ia punya alasan untuk terus melangkah. Randy berdiri di depan jendela apartemen, matanya menatap keluar ke jalan yang sibuk di bawahnya. Angin malam yang sejuk tidak mampu menenangkan pikiran kacau dalam benaknya. Seminggu berlalu sejak pertemuan terakhirnya dengan Alia. Dan meskipun ia tahu bahwa ia salah, hatinya terus dipenuhi dengan keraguan dan kebingungannya sendiri. Nabila, yang kini telah mengetahui keputusannya untuk menjauhkan dirinya dari hubungan mereka, tidak tinggal diam. Ketegangan di antara mereka semakin menjadi-jadi. Nabila tidak bisa menerima kenyataan bahwa Randy, yang dulu begitu mudah terjebak dalam pesonanya, kini menolaknya dengan dingin. Tidak ada lagi perhatian yang sama, tidak ada lagi perhatian yang membuatnya merasa diinginkan. Pada malam yang cerah, setelah beberapa hari tidak saling berhubungan, Nabila mengirim pesan kepada Randy. Pesan yang singkat, namun penuh tekanan. Kamu harus bertanggung jawab. Randy, kita tidak bisa terus bersembunyi seperti ini. Aku butuh kejelasan. Kamu harus memilih, dan kamu harus memilih aku. Aku tidak akan biarkan kita seperti ini selamanya. Pesan itu terkirim tanpa ada penundaan, dan tak lama kemudian, telepon Randy berdering. Nabila menelepon. Randy menarik napas dalam-dalam sebelum mengangkatnya. Randy, kita perlu bicara. Suara Nabila terdengar dingin dan penuh tekanan. Kamu harus membuat keputusan. Kalau kamu tidak bisa memutuskan antara aku dan Alia, aku tidak akan diam saja. Randy terdiam, kalimat-kalimat itu membekas di dalam pikirannya. Ia tahu ini akan datang, dan ia tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Semua yang telah terjadi, semua pengkhianatan yang terungkap, kini akhirnya tiba pada titik ini. Nabila ingin sebuah keputusan. Aku tidak ingin menyakiti kamu, Nabila, jawab Randy. Suara di telepon terdengar serak. Tapi ini bukan tentang aku atau Alia. Ini lebih besar dari itu. Aku tidak tahu bagaimana harus mengatakan ini, tapi kita sudah selesai. Apa? Nabila terperangah, dan suaranya memuncak. Kamu kira aku ini siapa? Kamu pikir kamu bisa begitu saja melepaskan aku? Aku sudah memberimu semuanya. Randy, aku mengorbankan banyak hal untuk kamu, dan sekarang kamu bilang selesai. Randy menundukkan kepalanya. Aku tidak bisa lanjut dengan ini. Aku sudah salah. Kamu tahu itu, Nabila. Ini salah, kan? Kamu pikir aku tidak tahu apa yang terjadi? Kamu tahu kita punya sesuatu yang nyata. Kita bisa punya masa depan bersama. Ujar Nabila dengan nada penuh amarah. Randy terdiam. Ia ingin berkata lebih banyak, ingin menjelaskan semua yang terjadi dalam dirinya, tapi kata-kata itu seperti terjebak di tenggorokannya. Aku tidak bisa hidup dengan rahasia. Nabila, aku sudah menyakiti banyak orang. Alia, kamu, dan diri aku sendiri. Dan aku tidak akan menambah beban itu dengan menikahi kamu. Itu hanya akan membuat semuanya semakin rumit. Ujar Randy dengan penuh penyesalan. Kamu pikir ini gampang buat aku? Nabila menatapnya tajam. Kamu sudah memilih Alia, kan? Kamu sudah memutuskan untuk kembali padanya. Kamu selalu begitu. Randy, setiap kali kamu merasa terjebak, kamu akan lari ke Alia. Tapi aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Nabila berdiri dari kursinya, wajahnya kini dipenuhi dengan determinasi. Kamu harus menikahi aku, Randy. Kalau tidak, aku akan ungkap semuanya kepada Alia. Aku akan menghancurkan semuanya. Kamu tak bisa lari lagi. Randy terpaku. Ia tahu ini bukan ancaman kosong. Nabila sudah cukup berani untuk membuatnya merasa terjebak. Dan kali ini, ia tidak tahu apakah ada jalan keluar. Aku tidak ingin melukai siapapun lagi. Nabila, Randy berkata pelan.
Tapi aku harus menyelesaikan ini dengan cara yang benar. Aku harap kamu mengerti, walaupun itu berat. Aku tidak mengerti. Aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Kamu akan menyesal, Randy. Kamu pasti akan menyesal. Nabila menatapnya dengan penuh kebencian sebelum berbalik dan meninggalkan kafe itu. Meninggalkan Randy yang merasa terperangkap dalam dunia yang ia ciptakan sendiri. Keesokan harinya, Randy memutuskan untuk menemui Nabila. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil di pusat kota, tempat yang sepi di tengah keramaian. Nabila duduk di meja sudut, menunggu dengan wajah dingin dan penuh harapan. Aku sudah pikirkan semua ini, Nabila, kata Randy setelah duduk di hadapannya. Aku tahu kamu merasa aku harus bertanggung jawab. Tapi itu tidak bisa terjadi seperti yang kamu inginkan. Aku tidak bisa menikahi kamu, Nabila. Aku tidak bisa hidup dengan kebohongan ini. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang terjadi? Nabila membalas, suaranya penuh amarah yang terpendam. Aku tahu kamu merasa bersalah karena berhubungan dengan aku, tapi itu tidak mengubah apa-apa. Kamu tahu kita punya sesuatu yang nyata. Kita bisa punya masa depan bersama. Randy terdiam. Ia ingin berkata lebih banyak, ingin menjelaskan semua yang terjadi dalam dirinya, tapi kata-kata itu seperti terjebak di tenggorokannya. Aku tidak bisa hidup dengan rahasia. Nabila, aku sudah menyakiti banyak orang. Alia, kamu, dan diri aku sendiri. Dan aku tidak akan menambah beban itu dengan menikahi kamu. Itu hanya akan membuat semuanya semakin rumit, ujar Randy dengan penuh penyesalan. Kamu pikir ini gampang buat aku? Nabila menatapnya tajam. Kamu sudah memilih Alia, kan? Kamu sudah memutuskan untuk kembali padanya. Kamu selalu begitu, Randy. Setiap kali kamu merasa terjebak, kamu akan lari ke Alia. Tapi aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Nabila berdiri dari kursinya, wajahnya kini dipenuhi dengan determinasi. Kamu harus menikahi aku, Randy. Kalau tidak, aku akan ungkap semuanya kepada Alia. Aku akan menghancurkan semuanya. Kamu tak bisa lari lagi. Randy terpaku. Ia tahu ini bukan ancaman kosong. Nabila sudah cukup berani untuk membuatnya merasa terjebak. Dan kali ini, ia tidak tahu apakah ada jalan keluar. Aku tidak ingin melukai siapapun lagi, Nabila, Randy berkata pelan. Tapi aku harus menyelesaikan ini dengan cara yang benar. Aku harap kamu mengerti, walaupun itu berat. Aku tidak mengerti. Aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Kamu akan menyesal, Randy. Kamu pasti akan menyesal. Nabila menatapnya dengan penuh kebencian sebelum berbalik dan meninggalkan kafe itu. Meninggalkan Randy yang merasa terperangkap dalam dunia yang ia ciptakan sendiri. Malam itu, Randy duduk sendiri di apartemen, menatap telepon genggamnya. Ia tahu bahwa apa yang terjadi antara dirinya dan Nabila tidak bisa diubah. Keputusan yang telah ia buat telah mengarah pada jalan yang tak terhindarkan. Namun, di dalam dirinya, ada satu pertanyaan yang terus mengusik. Apakah ia benar-benar siap menghadapi apa yang akan terjadi jika semuanya terbuka? Dan yang lebih penting, apakah ia masih bisa mendapatkan kembali hati Alia setelah semua yang telah ia lakukan? Pikiran itu mengganggu tidurnya, membuatnya terjaga sepanjang malam. Nabila tahu betul bagaimana memanfaatkan setiap situasi yang ada. Keputusan yang diambil oleh Randy untuk menolak menikahinya membuatnya merasa dikhianati. Namun dia tidak akan menyerah begitu saja. Jika Randy tidak mau memberikan apa yang dia inginkan, maka dia harus memaksa lelaki itu untuk memenuhinya. Itu adalah cara Nabila, cara yang penuh tipu daya dan manipulasi. Setelah percakapan di kafe yang penuh ketegangan itu, Nabila bertekad untuk mengambil langkah yang lebih drastis. Dia tahu bahwa jika dia bisa membuat Randy merasa bertanggung jawab, dia akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Salah satu cara yang paling efektif adalah dengan membuat Randy merasa terikat pada dirinya. Dan bagaimana cara terbaik untuk membuat pria merasa terikat jika bukan dengan ancaman yang melibatkan masa depan mereka? Sebuah rencana licik mulai terbentuk dalam benak Nabila. Dia akan berpura-pura hamil. Kalimat itu keluar dari mulut Nabila seperti sebuah senjata. Pada awalnya, dia ragu. Namun, melihat ekspresi kaget di wajah Randy saat dia memberitahu kabar itu, Nabila tahu bahwa ini adalah permainan yang akan dia menangkan. Randy, yang terkejut mendengar berita itu, langsung merasa panik. Matanya melebar,
dan ekspresi kebingungannya sangat jelas. Dia hanya terdiam beberapa detik, sebelum akhirnya suara terputus-putus keluar dari bibirnya. Apa? Kamu yakin? Nabila hanya mengangguk dengan wajah serius, meskipun di dalam hatinya dia sedang tertawa. Rencana ini mungkin terlihat konyol, tetapi Nabila tahu, ini adalah cara terbaik untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Aku sudah ke dokter. Randy. Hasil tesnya positif. Aku benar-benar hamil. Nabila menatap Randy dengan tatapan yang penuh harapan, seolah-olah itu adalah kabar bahagia yang sangat dia tunggu-tunggu. Randy merasakan dadanya sesak. Perasaan bingung dan khawatir mulai melanda dirinya. Dia tahu dia tidak bisa hanya diam dan mengabaikan masalah ini. Namun, di sisi lain, dia merasa sangat terjebak. Nabila, ini tidak bisa seperti ini, ujar Randy dengan suara serak. Kita tidak bisa membuat keputusan tergesa-gesa seperti ini. Kita harus berpikir matang-matang. Tapi Nabila tidak memberi kesempatan baginya untuk berpikir. Dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Kamu harus menikahi aku, Randy. Itu satu-satunya cara untuk menyelesaikan semuanya. Aku tidak akan membiarkan kamu pergi begitu saja. Nabila tersenyum, tapi senyum itu tampak penuh ancaman. Kamu tidak bisa menghindari tanggung jawab. Kamu akan menikahiku, dan kamu akan bertanggung jawab atas anak ini. Randy merasa dunia di sekelilingnya mulai berputar. Dia ingin berteriak, marah, dan menolak keras. Tapi kata-kata itu seperti terjebak di tenggorokannya. Dia tahu ini adalah taktik licik dari Nabila. Namun, dia merasa tidak ada jalan keluar. Keesokan harinya, Nabila memutuskan untuk segera memberitahu Bu Darmi, ibu dari Randy. Nabila tahu bahwa jika dia berhasil mendapatkan dukungan dari Bu Darmi, maka Randy tidak akan bisa lagi menolak untuk menikahinya. Bagaimanapun, Bu Darmi adalah figur yang sangat berpengaruh dalam hidup Randy. Nabila mendatangi rumah Bu Darmi tanpa memberitahu Randy sebelumnya. Begitu tiba di sana, dia langsung menemui Bu Darmi di ruang tamu. Bu Darmi yang sedang duduk di kursi empuknya menatap Nabila dengan sedikit kebingungan. Nabila tidak membuang waktu. Ada apa, Nabila? Tanya Bu Darmi, menatapnya dengan penuh perhatian. Nabila menarik napas panjang, kemudian berkata dengan suara gemetar, "Saya hamil, Bu Darmi. Saya hamil dengan anak Randy." Bu Darmi terkejut mendengar kabar itu. Dia menatap Nabila dengan mata terbelalak, tidak yakin apakah yang didengarnya benar. Namun, Nabila tidak memberi kesempatan bagi Bu Darmi untuk berpikir lebih lama. "Saya sudah memberitahu Randy tentang hal ini, Bu. Tapi dia tampaknya masih ragu dan tidak bisa membuat keputusan. Saya datang untuk meminta dukungan Ibu agar Randy segera menikahi saya." Nabila menatap Bu Darmi dengan tatapan penuh harapan. Bu Darmi terdiam beberapa saat, pikirannya sibuk memproses informasi yang baru saja didapatnya. Nabila, yang melihat Bu Darmi ragu-ragu, semakin mendekat dan mendesaknya. "Bu Darmi, saya tahu ini sangat mendesak, tetapi saya tidak ingin membawa masalah ini ke ranah yang lebih besar. Saya hanya ingin Randy bertanggung jawab atas perbuatannya. Kami harus menikah secepatnya, Bu, agar tidak ada masalah lebih lanjut." Tiba-tiba, Bu Darmi berdiri dari kursinya dan mendekati Nabila. Suasana menjadi sangat tegang. Bu Darmi menatap Nabila dengan mata tajam. "Kalau memang benar kamu hamil, maka kamu harus menikah dengan Randy, Nabila. Kamu tidak boleh bermain-main dengan hal seperti ini. Kalau itu benar, kita tidak bisa biarkan anak ini lahir tanpa status yang jelas." Bu Darmi berbicara dengan nada penuh tekanan, seolah-olah dia sudah memutuskan bahwa tidak ada pilihan lain selain menikahi Nabila. Nabila merasakan kemenangan kecil dalam hatinya. Bu Darmi akhirnya mendukung rencananya. Ini adalah langkah pertama yang harus dia ambil untuk memastikan Randy tidak bisa menghindar lagi. "Terima kasih, Bu Darmi. Saya tahu Ibu akan mengerti dan mendukung saya. Saya berharap semuanya bisa berjalan lancar, dan Randy bisa segera membuat keputusan yang tepat." Bu Darmi tidak langsung menjawab, hanya mengangguk pelan. Namun, di dalam hatinya, ada perasaan cemas yang mulai berkembang. Dia tahu bahwa jika hal ini terungkap sebagai kebohongan, akan ada konsekuensi besar bagi keluarga mereka. Sementara itu, Randy mulai merasakan tekanan yang semakin besar. Ketika Nabila mendekatkan dirinya pada Bu Darmi dan memaksa agar segera menikah, dia merasa terjebak dalam sebuah jaring yang tak bisa dia lepaskan.
Setiap langkah yang dia ambil tampaknya semakin memperburuk keadaan. Randy tidak tahu harus berbuat apa. Dia merasa hancur karena keputusannya yang salah. Dia tahu dia harus segera berbicara dengan Alia, tapi di sisi lain, dia merasa takut akan kemarahan Nabila yang semakin menguat. Kini, Randy harus memilih. Bertanggung jawab atas kebohongannya dengan menikahi Nabila, atau menghadapi kenyataan pahit yang akan menghancurkan hidupnya. Alia berjalan dengan langkah terburu-buru di lorong rumahnya, pikirannya berkecamuk. Hari ini, dia merasa gelisah tanpa alasan yang jelas. Suatu perasaan yang mengganggu muncul begitu saja. Entah itu rasa curiga atau hanya firasat buruk. Namun, apa yang dia dengar beberapa jam kemudian, benar-benar mengubah hidupnya. Randy, suaminya yang selama ini ia anggap setia, tak tampak pulang sejak pagi. Alia mencoba menghubunginya beberapa kali, tapi teleponnya tak diangkat. Semakin larut, semakin kuat perasaan cemas itu menyelimuti hatinya. Alia merasa ada yang tidak beres. Ada sesuatu yang tersembunyi dari dirinya, dan hari ini, dia akan mengetahuinya. Sejenak, Alia berhenti di depan cermin, menatap dirinya sendiri. Seperti ada yang berubah dalam dirinya, atau mungkin dia hanya terlalu banyak berpikir. Namun, insting seorang istri, yang selalu mengenal pasangan mereka lebih dalam, terasa semakin kuat. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka, dan Randy muncul di ambang pintu dengan wajah yang tidak bisa dibaca. Wajahnya tampak lelah, dan matanya terlihat kosong, seolah-olah dia sedang membawa beban yang sangat berat. "Randy, kamu kemana saja? Kenapa nggak ada kabar?" tanya Alia, berusaha menyembunyikan rasa cemasnya. Randy terdiam sesaat. Ada keraguan di matanya. Dia tahu bahwa apapun yang dia katakan, itu tidak akan cukup untuk menjelaskan perasaannya. Dia pun menghela napas panjang dan memandang Alia dengan tatapan yang sulit dimengerti. "Maafkan aku, Alia. Ada hal penting yang harus aku jelaskan," ujar Randy dengan suara serak. Alia merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Dia bisa merasakan ada yang salah, tapi dia tidak tahu apa itu. Randy kemudian mengajak Alia duduk di sofa. Mereka berdua terdiam sesaat, hingga Randy akhirnya berbicara. "Alia, sebenarnya aku sudah menikah dengan Nabila." Suara Randy terdengar pelan, namun seperti suara petir yang menghantam di telinga Alia. Alia merasa seperti dunia di sekitarnya hancur dalam sekejap. Tidak bisa dipercaya. Tidak mungkin. Apa yang baru saja dia dengar? Dia memandang Randy dengan mata terbelalak, merasa tubuhnya lemas, dan otaknya tidak dapat menerima kenyataan yang baru saja terungkap. Apa yang kamu katakan? Kamu menikah dengan Nabila? Kapan? Kenapa aku tidak tahu apa-apa?" Alia hampir tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Matanya mulai berair. Randy menggigit bibirnya, tampak sangat kesulitan untuk melanjutkan penjelasannya. "Ini semua terjadi begitu cepat. Alia, aku terjebak dalam keadaan yang tidak aku rencanakan. Nabila, dia berpura-pura hamil dan aku merasa terpaksa menikahinya, supaya tidak membuat masalah lebih besar." Alia merasa tubuhnya gemetar. Perasaan marah, bingung, dan sakit hati menyatu menjadi satu dalam dirinya. Nabila? Teman yang selalu dekat dengan mereka? Teman yang seharusnya menjadi sahabatnya? Bagaimana bisa dia begitu licik? "Aku minta maaf, Alia. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku merasa seperti hidupku dihancurkan dalam sekejap," kata Randy dengan nada putus asa. Alia tidak bisa lagi menahan emosinya. "Kamu menikah dengan Nabila? Teman kita? Tanpa memberitahuku dulu? Tanpa memberiku kesempatan untuk tahu apa yang sedang terjadi?" teriak Alia dengan marah, meskipun hatinya terasa sakit. Randy merunduk. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa dia katakan. Dia tahu dia telah mengecewakan Alia, tapi dia tidak tahu bagaimana memperbaikinya. Sementara itu, Nabila sudah merasa puas dengan keputusan Randy yang telah setuju untuk menikahinya. Namun, kebahagiaannya hanya bersifat sementara, karena dia tahu, pada akhirnya, Nabila harus menghadapi kenyataan bahwa dia telah menyakiti orang yang tidak bersalah. Kehidupan mereka kini semakin rumit, dan Alia, sebagai wanita yang dicintai Randy, menjadi hambatan terbesar dalam kehidupannya. Nabila merasa sudah melakukan hal yang benar dengan memaksa Randy menikahinya, tetapi dia tidak pernah mempertimbangkan perasaan Alia. Dan sekarang, setelah Randy membuka kartu trufnya,
Nabila sadar bahwa ini bukan hanya tentang dirinya dan Randy saja. Ada hati yang terluka. Dan Alia adalah korban dari keegoisan dan permainan yang dilakukannya. Hari-hari setelah kejadian itu menjadi sangat berat bagi Alia. Setiap kali dia bertemu dengan Randy, dia merasa terjebak dalam kebohongan yang tidak bisa dia terima. Nabila pun mulai mendekati mereka dengan keyakinan bahwa semuanya sudah beres. Dan bahwa Alia tidak akan bisa menghalangi pernikahan mereka. Alia merasa seolah-olah dia tidak lagi mengenali suaminya. Dia merasa seperti sudah kehilangan segala sesuatu yang selama ini dia anggap sebagai bagian dari hidupnya. Randy bukan lagi orang yang dulu dikenalnya. Dan Nabila, teman yang dulu mereka percayai, kini menjadi musuh yang harus dihadapi. Alia mulai mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya dalam hidupnya. Apakah dia harus terus bertahan dalam pernikahan yang penuh kebohongan ini? Ataukah dia harus memulai hidup baru tanpa Randy? Hatinya hancur. Tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Setiap kali dia memandang wajah Randy, yang tampak kosong dan penuh rasa bersalah, dia merasa semakin tidak bisa percaya padanya. Randy memang telah mengungkapkan kenyataan. Namun dia juga tahu, tidak ada jalan yang bisa memperbaiki semuanya. Alia akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan Nabila. Dia merasa sangat marah dan kecewa. Tetapi dia tidak ingin terus terjebak dalam permainan yang dilakukan oleh mereka berdua. Dia ingin mendengar langsung dari mulut Nabila mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Alia menelepon Nabila dan meminta untuk bertemu. Mereka sepakat untuk bertemu di sebuah kafe, tempat yang dulu sering mereka kunjungi bersama-sama. Begitu bertemu, Alia tidak bisa menyembunyikan perasaannya lagi. Dia langsung menatap Nabila dengan tajam. Nabila, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu menghancurkan hidupku dan hidup Randy? Apa yang kamu dapatkan dengan melakukan semua ini? Tanya Alia dengan suara yang hampir serak. Nabila hanya tersenyum sinis. Alia, kamu tidak mengerti. Aku hanya melakukan apa yang menurutku terbaik untuk diriku sendiri. Randy adalah milikku, dan aku tidak akan membiarkan siapapun menghalangi itu, bahkan jika itu adalah sahabatku sendiri. Alia merasa air mata menggenang di matanya. Dia merasa sangat terluka. Namun dia juga sadar bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Pernikahan Randy dan Nabila sudah resmi, dan semuanya tampak berjalan seperti yang diinginkan oleh mereka. Namun, di balik perayaan yang tampaknya sempurna, ada ketegangan yang tak terlihat, terutama di dalam rumah itu. Rumah yang dulunya menjadi tempat peristirahatan bagi Alia, kini telah berubah menjadi penjara yang penuh dengan kebohongan dan ketidaknyamanan. Setelah pernikahan mereka, Randy dan Nabila memutuskan untuk tinggal bersama di rumah yang sama dengan Alia dan Bu Darmi. Alia merasa seolah-olah dia telah kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Kehadiran Nabila di rumah itu membuat setiap sudut terasa berbeda. Segala yang dulu familiar kini terasa asing. Dan Alia merasa terasing di tempat yang dulunya adalah rumahnya. Setiap pagi, Randy dan Nabila akan makan bersama Bu Darmi dengan penuh canda tawa. Seolah-olah mereka adalah keluarga yang sangat bahagia. Sementara Alia, yang duduk di meja makan yang sama, merasa seperti orang luar. Bu Darmi, yang dulunya sangat peduli padanya, kini memperlakukan Nabila dengan cara yang sangat berbeda. Nabila diperlakukan seperti anak kesayangan. Sementara Alia, meskipun berada dalam rumah yang sama, merasa terabaikan. Alia sering duduk di meja makan, mengamati bagaimana Bu Darmi dengan penuh kasih sayang mengelus rambut Nabila dan memberinya perhatian yang tak terhingga. Nabila yang selalu tersenyum lebar menerima setiap perhatian itu dengan penuh syukur. Sementara Alia hanya bisa menahan rasa sakit yang semakin dalam. Kehadiran Nabila seolah memudarkan segala kenangan manis yang pernah ada antara dia dan Randy. Bu Darmi, yang selalu menjadi sosok ibu yang perhatian dan bijaksana, kini tampak jauh lebih lembut dan penuh kasih sayang kepada Nabila. Setiap kali Alia berbicara, seolah-olah suaranya tidak terdengar. Bahkan, Bu Darmi seringkali melupakan keberadaannya di rumah. Tidak ada lagi pertanyaan tentang bagaimana hari-harinya berjalan. Tidak ada lagi sapaan hangat yang dulu selalu ada. Alia, kenapa kamu tidak ikut makan? Nabila sudah lama menunggumu, kata Bu Darmi suatu pagi, dengan nada yang terdengar sangat lembut, seolah Nabila adalah satu-satunya orang yang layak mendapatkan perhatian penuh. Alia hanya bisa tersenyum pahit, mencoba menahan air mata yang sudah hampir tumpah. Dia merasa terasingkan. Bagaimana mungkin dia bisa merasa nyaman di rumah ini lagi? Setelah melihat betapa mudahnya Bu Darmi memberikan segala perhatian pada Nabila,
Bagaimana bisa dia menerima kenyataan bahwa wanita yang selalu dianggapnya sebagai ibu itu sekarang memperlakukan Nabila dengan cara yang jauh lebih baik dari dirinya sendiri? Saat makan malam, Alia kembali merasakan ketegangan itu. Nabila duduk di samping Budarmi, sementara Alia duduk di ujung meja, terasing. Mereka tertawa dan berbicara tentang rencana masa depan mereka. Sementara Alia hanya bisa mendengarkan tanpa bisa ikut serta dalam percakapan itu. "Randy, aku benar-benar merasa beruntung memiliki kamu," kata Nabila dengan nada yang sangat manis, sambil menggenggam tangan Randy di atas meja. Randy tersenyum lembut, menatap Nabila dengan penuh kasih sayang. "Aku juga merasa beruntung, Nabila. Kamu membuat hidupku lebih baik," jawab Randy. Alia menundukkan kepala, mencoba menahan perasaan yang meluap-luap di dadanya. Randy, suaminya sendiri, kini begitu jauh darinya. Mereka yang dulunya berbagi cerita dan kebahagiaan, kini seperti dua orang asing yang tak saling mengenal. Perasaan cemburu, marah, dan kecewa bercampur aduk dalam dirinya. Bagaimana bisa Randy begitu mudahnya melupakan segala yang pernah mereka alami bersama? Di sisi lain, Nabila semakin merasa nyaman dalam peran barunya sebagai istri Randy. Dia tahu bahwa dia telah berhasil merebut perhatian Randy sepenuhnya. Namun, seiring berjalannya waktu, Nabila mulai menyadari bahwa dia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang Alia. Kehidupan yang baru ini penuh dengan tantangan, dan meskipun Randy adalah suaminya, dia tahu bahwa masih ada banyak ketegangan yang harus dihadapi. Alia merasa semakin terasingkan dalam rumah itu. Setiap hari, dia merasa seperti terperangkap dalam dunia yang tidak lagi bisa dia kendalikan. Ada saat-saat ketika dia ingin berteriak, mengungkapkan rasa sakit dan kecewanya. Namun dia tahu bahwa itu tidak akan mengubah apapun. Budarmi akan selalu berada di sisi Nabila. Sementara dia, sebagai istri yang telah lama berbagi hidup dengan Randy, hanya bisa menahan kesedihannya sendiri. Pernikahan Randy dan Nabila semakin terasa seperti beban bagi Alia. Setiap kali dia melihat keduanya bersama, ada rasa sakit yang semakin dalam di hatinya. Namun, di balik itu semua, Alia tahu bahwa dia harus membuat keputusan besar. Apakah dia akan terus terperangkap dalam kebohongan ini, ataukah dia harus pergi dan memulai hidup baru tanpa Randy dan Nabila? Alia merasa seperti dia terjebak dalam rumah yang bukan lagi rumahnya. Sebuah rumah yang dulunya penuh dengan kebahagiaan dan kasih sayang, kini hanya menyisakan kenangan pahit dan kesepian. Dan di tengah-tengah semua itu, Nabila dan Budarmi tampaknya tidak menyadari rasa sakit yang Alia alami. Mereka hanya melanjutkan hidup mereka dengan senyuman, tanpa peduli dengan perasaan yang terabaikan. Namun, Alia tahu bahwa dia harus menemukan cara untuk kembali mendapatkan kontrol atas hidupnya. Mungkin sudah saatnya dia berhenti menjadi korban, berhenti hidup dalam bayang-bayang mereka. Sebuah keputusan besar harus segera diambil, dan Alia tahu bahwa itu adalah langkah yang tak akan pernah bisa dia sesali. Hari-hari yang penuh dengan kesendirian dan kesakitan kini menjadi bagian dari rutinitas harian Alia. Kehidupannya di rumah yang dulunya penuh dengan kebahagiaan dan kasih sayang kini terasa sangat hampa. Nabila dan Budarmi seperti berada di dunia mereka sendiri, sementara Alia semakin terisolasi dalam kesunyian yang menyesakan. Namun, dalam kedalaman kesedihannya, ada secercah harapan yang mulai muncul di dalam diri Alia. Meskipun Randy telah mengkhianatinya dan kehidupannya terasa hancur, Alia tahu bahwa hidupnya belum berakhir. Alia selalu tahu bahwa dia lebih dari sekadar seorang istri yang terperangkap dalam kehidupan rumah tangga yang penuh dengan kebohongan. Dia memiliki kekuatan yang belum pernah dia sadari sebelumnya. Dia tahu bahwa dia bisa melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar menjadi korban dalam situasi ini. Suatu malam, setelah melihat Randy dan Nabila tertawa bersama di ruang tamu, Alia merasakan suatu dorongan kuat dalam dirinya. "Aku tidak bisa terus seperti ini," gumamnya dalam hati. Keputusan itu datang begitu saja, seperti kilatan cahaya yang menyinari jalan yang telah lama tersembunyi. Keputusan itu bukanlah hal yang mudah bagi Alia. Dia tahu bahwa dunia di luar sana tidaklah ramah. Setiap langkah yang diambilnya akan penuh dengan rintangan dan tantangan. Namun, yang lebih penting baginya sekarang adalah mendapatkan kembali kendali atas hidupnya. Dia tidak akan lagi menjadi wanita yang hidup dalam bayang-bayang orang lain, tidak akan lagi menjadi istri yang terlupakan dan terabaikan. Pagi-pagi sekali, Alia sudah bangun dan menyiapkan sarapan untuk dirinya sendiri. Tanpa ada lagi Randy atau Nabila yang mempengaruhi suasana rumah, Alia merasa lebih bebas. Dia kemudian memutuskan untuk pergi ke kota terdekat,
untuk mengurus segala keperluan yang selama ini dia abaikan. Langkah pertama dalam rencana besarnya adalah mencari peluang untuk membuka usaha sendiri. Alia selalu tertarik dengan dunia bisnis, terutama yang berkaitan dengan fashion. Dulu, ketika dia masih muda dan penuh semangat, dia sering bermimpi untuk memiliki butik kecil yang menjual pakaian wanita yang modis dan terjangkau. Namun, impian itu harus dia pendam karena fokusnya lebih banyak pada kehidupan rumah tangga dan suami yang selalu dia coba untuk bahagiakan. Namun, kini, impian itu kembali muncul dalam pikirannya. Alia merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mewujudkan apa yang selama ini dia inginkan. Dengan tekad yang kuat, dia mulai merancang rencana bisnisnya. Di luar sana, dunia penuh dengan peluang, dan dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi menunggu kesempatan datang dengan sendirinya. Hari-hari berikutnya Alia dihabiskan dengan sibuk mencari informasi dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk memulai usahanya. Dia mengunjungi beberapa tempat yang menyediakan bahan-bahan untuk membuat pakaian, mulai dari kain hingga aksesori. Dia juga mulai mengikuti beberapa kursus online untuk meningkatkan keterampilannya dalam desain dan pemasaran produk. Di samping itu, Alia juga mulai mencari tahu lebih dalam tentang dunia wirausaha. Dia belajar tentang manajemen keuangan, strategi pemasaran, dan cara membangun brand yang kuat. Semua itu dia lakukan dengan semangat yang baru. Tidak ada yang tahu perubahan apa yang sedang terjadi pada Alia, kecuali dirinya sendiri. Dia juga mulai menyisihkan sedikit uang dari hasil menabungnya. Alia tahu bahwa memulai bisnis tidaklah mudah, dan membutuhkan modal yang cukup besar. Namun, dengan tekad yang bulat dan keyakinan bahwa dia bisa melakukannya, Alia merasa bahwa segala sesuatunya pasti akan berjalan sesuai rencana. Setiap hari, setelah menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, Alia pergi ke toko-toko kain dan bahan-bahan lainnya. Dia berkenalan dengan beberapa pengusaha kecil yang sudah berpengalaman dalam dunia bisnis, dan dia banyak belajar dari mereka. Ada kalanya Alia merasa ragu, tapi dorongan untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa dia bisa sukses semakin besar. Seminggu setelah keputusan besar itu, Alia merasa hidupnya mulai berubah. Meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, dia merasa jauh lebih kuat dan lebih fokus. Setiap pagi, dia bangun dengan semangat baru, bertekad untuk membuat usahanya berkembang. Suatu pagi, setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, Alia membuka laptopnya dan mulai menghubungi beberapa rekan bisnis untuk membicarakan pemasaran produknya. Meskipun modalnya terbatas, dia tidak gentar. Dia yakin bahwa dengan kerja keras dan kreativitas, usahanya bisa berkembang. Dengan menggunakan akun media sosial yang dia buat, Alia mulai memperkenalkan produk pertamanya, koleksi pakaian wanita yang elegan namun terjangkau. Dia juga memanfaatkan berbagai platform jual beli online untuk memperkenalkan produk-produknya kepada lebih banyak orang. Awalnya, penjualan tidak begitu lancar. Banyak hari yang terasa penuh dengan kekecewaan. Namun Alia tidak mudah menyerah. Setiap kali ada komentar positif dari pembeli, hatinya merasa lega. Setiap kali dia melihat produk buatannya terjual, rasa bangga mengalir dalam dirinya. Dia tahu bahwa ini baru permulaan, dan dia siap menghadapi segala rintangan yang ada di depan. Semakin lama, Alia merasa bahwa dia tidak lagi hanya hidup untuk orang lain. Dia mulai merasa memiliki diri sendiri, dan itu adalah perasaan yang begitu menyenangkan. Dia tidak lagi merasa seperti wanita yang terperangkap dalam hubungan yang tidak sehat. Kini, dia adalah wanita yang bangkit dari keterpurukan dan meraih impiannya. Alia juga mulai merasa lebih percaya diri. Setiap kali dia berbicara dengan pembeli atau mitra bisnisnya, dia merasa lebih yakin dengan keputusan yang dia ambil. Tidak ada lagi rasa takut atau rasa bersalah yang mengganggu pikirannya. Dia tahu bahwa ini adalah jalan yang benar untuk dirinya sendiri. Suatu hari, saat Alia sedang sibuk mengatur barang-barang di toko kecil yang baru saja dia buka, seseorang mengetuk pintu. Alia membuka pintu dan mendapati Randy berdiri di depan sana. Wajahnya terlihat lelah, dan ada ekspresi cemas yang jelas di matanya. "Alia, aku ingin bicara," kata Randy dengan suara penuh penyesalan. Alia menatapnya dengan dingin. "Apa yang ingin kamu bicarakan, Randy?" tanyanya. Suaranya terdengar tenang meskipun hatinya bergejolak. Randy masuk ke dalam toko kecil itu dan duduk di kursi yang ada di depan meja Alia. "Aku tahu aku telah membuat kesalahan besar. Aku meninggalkanmu. Tapi, aku ingin meminta maaf. Aku menyesal, Alia." Alia hanya bisa menatapnya.
Tidak tahu harus berkata apa. Dia sudah merasa bahwa hidupnya akan jauh lebih baik tanpa Randy. Tetapi, ada bagian dari dirinya yang masih merasa terluka. Apa yang kamu harapkan, Randy? Kamu sudah memilih jalanmu, dan aku sudah memilih jalanku. Alia merasa hatinya sudah tidak bisa lagi terbuka untuk Randy. Perjalanan hidupnya kini lebih berharga daripada apapun yang ditawarkan Randy. Dia tidak akan kembali lagi ke masa lalu. Karena dia tahu bahwa masa depannya lebih cerah tanpa ada lagi bayang-bayang dari hubungan yang rusak. Beberapa bulan telah berlalu sejak Alia meninggalkan rumah yang dulu ia sebut sebagai tempat berlindung. Kini, ia telah menetap di rumah barunya. Sebuah rumah kecil namun nyaman di pinggiran kota yang tenang. Rumah itu bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga simbol dari awal yang baru. Tidak ada lagi suara-suara menyakitkan dari masa lalu. Tidak ada lagi pandangan merendahkan atau perlakuan tak adil. Kini, hanya ada Alia dan mimpinya yang semakin tumbuh. Usaha butik kecil milik Alia berkembang pesat. Dengan modal kecil dan ketekunan luar biasa, ia berhasil menarik perhatian banyak pelanggan. Desain-desain bajunya yang elegan, simpel, namun tetap memikat, menjadi favorit di kalangan wanita karir dan ibu muda. Tak butuh waktu lama hingga namanya mulai dikenal. Bahkan beberapa selebgram lokal mulai melirik koleksinya. Salah satu selebgram ternama bahkan memesan koleksi eksklusif dan mengunggahnya di Instagram dengan caption penuh pujian, membuat jumlah pesanan butik Alia meledak dalam semalam. Alia bukan hanya merancang pakaian, ia merancang kembali hidupnya. Ia bangun setiap pagi dengan semangat, bekerja sepanjang hari dengan senyum yang tulus. Di balik semua itu, ada luka yang masih tertinggal, tetapi luka itu tidak lagi mengendalikan hidupnya. Luka itu menjadi pelajaran. Pengingat bahwa ia pernah jatuh dan berhasil bangkit dengan kepala tegak. Setiap jahitan pada pakaian yang ia buat seperti menjahit kembali hatinya yang dulu sobek. Setiap pelanggan yang puas membuatnya merasa dihargai kembali. Di rumah barunya, Alia juga mulai membuka kelas menjahit kecil untuk ibu-ibu sekitar yang ingin belajar. Ia ingin berbagi, tidak hanya ilmu tapi juga semangat. Kalau saya bisa bangkit, ibu-ibu pun bisa, katanya dalam salah satu sesi. Kelas itu menjadi komunitas kecil yang hangat, penuh tawa dan semangat para wanita yang ingin mandiri. Sementara itu, kehidupan di rumah Randy sangat berbeda. Randy yang dulu merasa di atas angin setelah menikahi Nabila, kini justru tenggelam dalam kekacauan rumah tangga. Nabila ternyata jauh dari bayangan ideal seorang istri. Ia manja, tidak bisa mengurus rumah, dan lebih sibuk mengurusi sosial medianya daripada memasak atau membersihkan rumah. Bahkan, banyak perabot rumah yang rusak tidak pernah diperbaiki karena Nabila merasa itu bukan urusannya. Bu Darmi yang semula begitu mendukung Nabila, perlahan mulai menunjukkan ketidaksukaannya. Ini rumah, bukan panggung sandiwara. Kalau cuma mau foto-foto terus, kapan kamu ngurus suami? Hardik Bu Darmi suatu pagi saat melihat Nabila sibuk memotret sarapan yang dibelinya dari luar, lalu mengklaim sebagai buatannya sendiri. Nabila hanya cemberut dan balik ke kamar, meninggalkan meja makan berantakan. Randy yang awalnya sabar, perlahan mulai lelah. Ia mulai membandingkan Nabila dengan Alia, terutama ketika bajunya tidak disetrika, makanannya tidak tersedia, dan rumah selalu berantakan. Dulu, Alia selalu memastikan semuanya rapi. Sekarang, ia bahkan harus mencuci baju sendiri dan membeli makan di luar hampir setiap hari. Belum lagi, Nabila sering marah-marah jika ditegur, menganggap Randy tidak menghargainya. Masalah demi masalah mulai menghantam rumah tangga mereka. Nabila yang merasa tidak dihargai mulai sering marah. Ia menuduh Randy berubah. Kamu sekarang suka membandingkan aku sama dia, ya? Kamu nyesel nikahin aku? Teriak Nabila suatu malam. Randy hanya diam. Dalam hatinya, ia tahu jawabannya adalah, iya. Pekerjaan Randy pun mulai terganggu. Fokusnya menurun, dan beberapa klien mulai kecewa. Rekan-rekannya di kantor mulai membicarakan perubahan sikapnya yang kini mudah marah dan tidak konsentrasi. Tekanan dari rumah dan pekerjaan membuat Randy tertekan. Ia mulai menyalahkan keadaan, menyalahkan Nabila, dan bahkan menyalahkan dirinya sendiri karena telah meninggalkan Alia. Sementara itu, Alia justru semakin bersinar. Ia diundang sebagai pembicara di acara seminar wirausaha wanita. Ia berbagi kisah perjuangannya, dari seorang istri yang tersakiti hingga menjadi wanita mandiri dan sukses. Banyak yang terinspirasi oleh kisahnya, terutama karena Alia tidak menyimpan dendam.
Ia hanya ingin maju. Saya tidak membalas dengan cara yang sama. Saya memilih untuk bangkit, bukan membalas. Karena yang paling menyakitkan bagi orang yang menyakiti kita adalah melihat kita bahagia tanpa mereka. Ujar Alia di akhir seminar, mendapat tepuk tangan meriah. Beberapa media lokal bahkan menulis kisah Alia sebagai inspirasi perempuan. Foto dirinya menghiasi majalah komunitas, dan para ibu-ibu di sekitar rumah barunya sering menjadikannya panutan. Ia menjadi simbol kekuatan dan keteguhan hati. Banyak yang datang padanya hanya untuk sekadar meminta nasihat atau mencari semangat hidup. Suatu hari, Randy melihat foto Alia di media sosial, sedang tersenyum dengan koleksi terbarunya. Ia tampak cantik, percaya diri, dan bahagia. Randy menatap layar ponselnya lama sekali. Ada rasa sesal yang menyelinap, rasa kehilangan yang tidak bisa lagi ia perbaiki. Ia mencoba menekan rasa itu, tetapi kenyataan terus menamparnya. Wanita yang ia sia-siakan kini hidup lebih baik tanpa dirinya. Nabila, yang duduk di sampingnya dengan rambut acak-acakan dan wajah kesal karena followersnya menurun, tidak menyadari betapa jauh jarak antara dia dan wanita yang kini berada di puncak kesuksesan itu. Saat Randy meminta Nabila untuk menyiapkan makan malam, Nabila justru mengeluh, "Masak lagi? Kan kita bisa pesen. Aku capek." Randy memejamkan mata, menahan kesal yang semakin hari semakin sulit dikendalikan. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan bukan soal siapa yang paling cantik atau paling menarik, tapi siapa yang paling tulus dan setia menemani dalam suka dan duka. Dan ia telah kehilangan itu semua. Hidup memang seperti roda. Dan saat ini, roda Alia sedang berada di atas. Ia tidak hanya menang secara materi, tapi juga secara harga diri. Ia menang tanpa harus menjatuhkan. Ia menang karena memilih mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu. Hari itu, langit cerah dengan angin sepau-sepau yang menyapa lembut wajah siapa saja yang sedang beraktivitas di luar. Randy dan Nabila tengah berkendara menuju pusat kota, melewati jalanan yang ramai dengan lalu lalang kendaraan dan pejalan kaki. Nabila memaksa Randy untuk menemaninya berbelanja ke butik yang sedang naik daun. Katanya sih, ini butik langganan artis dan istri-istri pejabat. Aku pengen lihat koleksinya langsung. Siapa tahu cocok buat next photoshotku. Ucap Nabila sambil menggulir layar ponselnya, memperlihatkan akun Instagram butik tersebut. Randy hanya mengangguk malas. Sudah berulang kali ia merasa enggan mengikuti keinginan Nabila yang seringkali hanya berujung pemborosan. Tapi kali ini ia tak kuasa menolak. Sebab Nabila mengancam akan membuat keributan di rumah jika tak dituruti. Lagi pula, Randy merasa butuh udara segar setelah minggu-minggu yang melelahkan di rumah dan di kantor. Ia berharap kunjungan singkat ke butik itu bisa sedikit mengalihkan pikirannya. Tapi jangan lama-lama ya, aku ada meeting jam 3 nanti, ujar Randy mengingatkan. Santai aja, Mas. Cuma sebentar kok. Jawab Nabila sembari membetulkan lipstik di kaca mobil. Butik yang dimaksud ternyata terletak di sebuah kawasan elit dengan jajaran toko-toko fashion mewah di sepanjang jalannya. Begitu mobil mereka tiba di depan butik yang dimaksud, Nabila tampak sangat antusias. Bangunan butik itu tampak elegan dengan desain modern. Dinding kacanya menampilkan berbagai koleksi pakaian yang tertata rapi. Di atas pintu masuk, terpampang nama butik tersebut, Alia Atelier. Randy terdiam sesaat. Nama itu terasa sangat familiar. Mas, namanya kok kayak nama mantanmu, ya? Celetuk Nabila sambil tertawa kecil. Randy ikut tersenyum kaku. Namun dalam hati, ia merasa ada firasat aneh. Begitu memasuki butik, mereka disambut aroma lembut parfum ruangan yang menenangkan, serta seorang resepsionis yang tersenyum ramah. Selamat datang di Alia Atelier. Ada yang bisa kami bantu, Kak? Nabila langsung mengangguk. Saya mau lihat-lihat koleksi terbarunya. Katanya di sini banyak dress yang eksklusif, ya? Betul, Kak. Silakan ke ruang koleksi khusus, di lantai 2. Kalau beruntung, mungkin kakak bisa bertemu langsung dengan ownernya, karena hari ini beliau sedang berada di sini, jawab resepsionis. Namun saat mereka berjalan melewati beberapa staf butik di lantai bawah, beberapa orang mulai berbisik-bisik. Ada yang melirik sinis ke arah Nabila dan Randy, dan bahkan ada yang membisikkan sesuatu sambil menahan tawa. Itu dia, ya? Yang katanya selingkuhan Pak Randy, mantan suaminya Bu Alia. Iya, aku juga baru sadar. Gila ya, berani banget masuk ke butik mantan istrinya. Nggak punya malu.
Padahal waktu itu yang bikin Bu Alia keluar dari rumah kan perempuan itu juga. Sekarang malah datang belanja ke sini. Bisikan-bisikan itu terdengar cukup jelas. Nabila mulai gelisah. Ia tahu bahwa dunia ini sempit, apalagi di kalangan sosialita dan pebisnis. Nama Alia yang semakin dikenal di kalangan fashion ternyata diikuti pula oleh kisah masa lalunya yang menyakitkan. Dan kini, kisah itu kembali menyeruak di tengah butik mewah miliknya. Nabila mencubit lengan Randy pelan. Mas, mereka bisik-bisik. Mereka tahu tentang kita. Randy menarik napas panjang. Ia juga merasakan tatapan tidak bersahabat dari beberapa staf dan pelanggan lain. Namun ia memilih tetap diam. Mereka tetap naik ke lantai 2, mencoba untuk tidak menunjukkan kegugupan mereka. Ruang koleksi khusus di lantai 2 lebih luas dan mewah, dengan lampu gantung kristal dan rak-rak pakaian yang tertata bak galeri seni. Nabila mulai mencoba beberapa dress dan bahkan tak segan-segan berfoto di depan cermin, mengunggahnya ke Instagram. Sementara itu, Randy berdiri di dekat jendela, mengamati suasana butik. Semuanya begitu tertata dengan rasa, elegan, dan profesional. Ia semakin yakin, butik ini tak mungkin dibuat oleh orang sembarangan. Ia mengingat kembali masa-masa awal pernikahannya dengan Alia. Perempuan itu sering mengungkapkan mimpinya memiliki butik sendiri. Saat itu, ia tak pernah menganggapnya serius. Ia bahkan sempat menertawakannya. Permisi, selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Suara itu membuat Randy menoleh. Dan saat itu juga, waktu terasa berhenti. Di hadapannya berdiri Alia. Mengenakan setelan putih elegan dengan makeup tipis yang memperlihatkan kecantikannya yang alami. Senyum di wajahnya tetap sama, teduh dan hangat. Namun kini penuh percaya diri. Alia, lirih Randy, seolah tak percaya pada apa yang dilihatnya. Nabila yang mendengar itu langsung menghentikan aktivitasnya. Ia menoleh, dan mulutnya melongo. Kamu pemilik butik ini? Alia mengangguk pelan. Iya, selamat datang di butik saya. Butik ini memang saya rintis sendiri sejak beberapa bulan lalu. Senang bisa bertemu kalian di sini. Nabila seketika merasa darahnya turun. Ia masih memegang dress mahal yang tadi hampir dibelinya. Tiba-tiba saja dress itu terasa begitu berat. Selama ini ia sering meremehkan Alia, menganggap wanita itu hanya perempuan lemah yang bisa ditendang begitu saja dari hidup mereka. Tapi kini, kenyataan di depan matanya begitu menyakitkan. Randy juga terpaku. Ia tidak tahu harus mengatakan apa. Melihat Alia berdiri dengan percaya diri di tempat yang mewah ini membuat hatinya teriris. Ia kalah telak. Wanita yang dulu ia rendahkan, kini berdiri di atas keberhasilannya sendiri. Silakan dilanjutkan belanjanya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, staf kami siap membantu, ucap Alia dengan senyum ramah. Lalu ia melangkah pergi, meninggalkan pasangan yang masih terpaku dalam keheningan. Di lantai bawah, bisik-bisik makin menjadi. Seorang pelanggan bahkan berujar cukup keras hingga terdengar ke tangga. Kalau aku jadi mereka, sih malu datang ke tempat ini. Udah nyakitin pemiliknya. Sekarang datang kayak nggak ada dosa. Iya, parah banget. Mentang-mentang dulu jadi orang ketiga. Sekarang sok jadi istri sah. Pantas aja hidup mereka sekarang nggak tenang. Karma itu nyata. Nabila menatap dress di tangannya lalu menaruhnya kembali dengan kasar. Mas, kita pulang. Aku nggak jadi beli. Kenapa? Gengsi lah. Masa aku pakai baju buatan mantan istrimu sendiri? Nggak sudi. Dan aku nggak tahan dengar bisik-bisik itu. Randy menarik napas panjang. Diam-diam, ia menyesal telah ikut Nabila hari itu. Tapi lebih dari itu, ia menyesal telah meninggalkan Alia. Hatinya hancur bukan karena gengsi, tapi karena sadar bahwa ia tidak akan pernah bisa memiliki kembali wanita luar biasa yang kini bersinar dengan caranya sendiri. Mereka keluar dari butik dalam diam. Tak ada percakapan sepanjang perjalanan pulang. Hanya suara hati masing-masing yang gaduh, bergema di dalam dada. Alia, dari balik kaca kantor kecilnya di lantai atas, memperhatikan mereka pergi. Ia tidak marah. Ia tidak dendam. Ia hanya ingin menunjukkan bahwa seorang wanita yang disakiti bukan berarti akan selamanya terpuruk. Beberapa staf butik mendekatinya setelah itu. Mbak Alia, itu yang tadi benar mantan suami Mbak? Sama perempuan yang dulu selingkuhan itu, ya?
Alia mengangguk dengan senyum tipis. Iya, mereka. Tapi nggak apa-apa. Justru aku bersyukur. Bisa memperlihatkan bahwa aku bisa berdiri sendiri, tanpa harus bergantung pada siapapun. Salah satu stafnya, Santi, berkata pelan. Aku bangga sama Mbak. Nggak semua orang bisa sekuat ini setelah disakiti. Alia menatap manekin dengan gaun pengantin yang ia desain sendiri. Ia membatin, semua luka itu telah menjadi pola dalam hidupku. Dan sekarang, aku memilih untuk menjahit luka itu menjadi kemenangan. Ia kembali fokus bekerja, mengecek stok bahan, memberi arahan ke bagian produksi, dan menerima tamu-tamu penting yang datang hari itu. Tak ada waktu untuk melihat ke belakang lagi. Randy dan Nabila, di sisi lain, pulang dengan hati yang campur aduk. Nabila memutuskan untuk menghapus semua unggahannya hari itu. Ia merasa malu. Dunia Alia sudah jauh dari genggamannya. Tak ada kata untuk menggambarkan rasa terhina dan kalah yang kini menggerogoti harga dirinya. Randy hanya bisa menatap keluar jendela mobil, dengan satu pertanyaan yang berkecamuk di pikirannya, andai waktu bisa diulang. Langit sore berwarna keemasan, sinar mentari mulai turun perlahan menyentuh kaca butik yang kini makin ramai dikunjungi pelanggan setia. Alia berdiri di balik jendela ruang kerjanya, memandangi hiruk-pikuk kota yang dulu menjadi saksi bisu air mata dan pengkhianatan. Namun kini, kota ini menjadi panggung kemenangannya. Dari perempuan yang dikhianati dan diperlakukan layaknya bayangan di rumah sendiri, Alia menjelma menjadi wanita tangguh yang tak hanya menyembuhkan luka, tapi menjadikannya pondasi untuk berdiri lebih tinggi. Ia teringat saat pertama kali keluar dari rumah itu tanpa membawa apa-apa, kecuali harapan dan luka. Ia dipandang sebelah mata, dianggap lemah, tak berguna, dan hanya akan terpuruk. Tapi mereka lupa satu hal penting. Alia adalah perempuan yang tahu bagaimana caranya bertahan, bahkan ketika semua hal di sekitarnya runtuh. Sementara itu, di sudut kota yang lain, Randy menatap layar ponsel yang kosong. Orderan bisnisnya menurun. Nabila mulai sering keluar rumah tanpa pamit, hidup rumah tangganya lebih seperti neraka sunyi. Tak ada canda, tak ada kebanggaan, hanya penyesalan yang terus menghantui malamnya. Randy baru benar-benar menyadari apa arti kehilangan saat melihat Alia berdiri di atas panggung penghargaan sebagai pengusaha wanita paling inspiratif tahun ini. Dengan langkah anggun, Alia menerima penghargaan itu. Kamera menyorot wajahnya yang penuh percaya diri. Di hadapan ratusan mata dan tepuk tangan yang bergemuruh, ia berkata, "Saya pernah jatuh. Bukan sekali, tapi berkali-kali. Saya pernah dianggap tidak punya masa depan, hanya karena saya wanita. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Karena saya percaya, luka bukan untuk diratapi, tapi untuk dijahit jadi kekuatan. Hari ini, saya berdiri bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan bahwa tidak ada yang sia-sia dari perempuan yang bangkit. Terima kasih untuk semua luka tanpa kalian, saya tak akan setangguh ini." Di rumah kecilnya yang kini lebih damai, Alia mengakhiri malam dengan secangkir teh dan senyum di wajahnya. Di meja kerjanya, ada sketsa gaun pernikahan bukan untuk dirinya, tapi untuk proyek amal bagi para janda yang ingin menikah kembali dengan anggun dan percaya diri. Karena Alia tahu, kebahagiaan bukan tentang memiliki orang yang pernah menyakitimu, tapi tentang bisa berdamai dengan masa lalu, dan menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Dan di atas luka yang dulu ditanamkan oleh orang-orang yang meninggalkannya, Alia menumbuhkan taman penuh harapan kini, giliran dunia yang takjub saat memandangnya.